Nah, terkait dengan imam yang pakaian isbal, bagaimana kita menyikapinya? Pertama, isbal haram. Ini ijma ataukah satu pendapat? Satu pendapat, bukan ijma. Bahkan jumhur ulama mengatakan makruh kalau nggak mubah. Yang haram hanya sebagian ulama, terutama ya, terutama Syekh apa ya? Saya belum baca ya, apakah Syekh Ibnu Utsaimin ataukah Syekh Albani, saya belum baca. Tapi saya punya kitab karya Syekhun Nasr rahimahullah, beliau membawakan banyak hadis yang kesimpulannya dari para fuqaha itu hukumnya haram. Baik. Yang mengatakan hukumnya itu makruh adalah Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Maka ketika kita melihat ini perkara yang khilafiyah, perhatikan dalam masalah khilafiyah adalah yang perlu kita perhatikan adalah untuk pribadi ketat, untuk orang lain toleransi. Penting ini. Dalam masalah khilafiyah, untuk pribadi ketat, orang lain toleransi. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ini masalah muqayyad dengan mutlak. Muqayyad dengan mutlak. Tambahan khuyala dalam hadis man jarra saubahu hulaya, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Maka khuyala ini yang menjadi perdebatan mereka. Berkata Ibnu Utsaimin kalau nggak salah, baik sombong ataukah tidak haram. Berkata Nawawi, jika sombong haram, jika nggak sombong maka makruh. Abu Hanifah rahimahullah pakaiannya isbal. Abu Hanifah dalam sebuah asar pakaiannya isbal. Dan umumnya muslimin isbal, dan mereka tidak meniatkan sombong di situ. Berikutnya adalah imam yang isbal. Gimana hukumnya? Syarat sholat ada berapa? 6. Dan tidak ada syarat harus, ya kan? Harus tidak isbal. 6 itu adalah suci dari hadas, suci dari najis, ya, menutup aurat, menghadap kiblat, masuknya waktu sholat, dan seterusnya. Ketika orang telah menutup auratnya, maka sah sholatnya di belakang orang tersebut. Tidak boleh mengatakan tidak sah. Ya. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang menganggap tidak sah sholat di belakang ahli bid'ah, maka ia ahli bid'ah. Siapa yang menganggap tidak sah sholat di belakang ahli bid'ah, maka ia ahli bid'ah. Itu ada dua ya, bid'ah mufassiqah, fasik, bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah seperti bid'ahnya Jahmiyah, mukaffirah, Syiah, enggak sah. Tapi yang bid'ah sifatnya itu adalah bid'ah yang fasik, maka enggak boleh menganggap enggak sah, enggak boleh. Itu seperti jamaah sebelah habis sholat dipel, ya, gara-gara mereka punya keyakinan selain mereka adalah kafir. Nah, kembali kepada masalah ini, bahwasanya pendapat yang terpilih atau lebih hati-hati adalah tidak mengapa sholat di belakang imam yang isbal. Isbal, ya, menurut jumhur, ya, jumhur, bukan jumhur mengatakan makruh. Yang mengatakan haram sebagian, dan ini yang dipilih salafin, enggak ada masalah. Salafin memilih pendapat haram, dan itu yang kita amalkan. Tapi kita tidak boleh menutup mata, ini khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah, pribadi ketat, orang lain toleransi. Toleransi, demikian yang bisa Anda sampaikan. Allahu a'lam. Kita lagi jamaah.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.